Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 jebakan catur di pembukaan Muzio Gambit. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Kritik dan saran saya persilahkan cocor-bacor di kolom komentar teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Dimana di jebakan yang pertama ini saya ambil dari permainan Karl-Marx memegang bidak putih melawan Mayer memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1867 teman-teman. Dan dimana putih mengalami pembukaan E4, E5, F4, Kings Gambit, dan pion pukul pion. Gambit diterima, gajah ke C4, G5, dan kuda ke F3, G4, dan rokade pendek. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Muzio Gambit. Dan pion pukul kuda, dan menteri pukul pion. Nah teman-teman, di seperti ini file F langsung terbuka. Menteri ke F6 dan E5 mengancam menteri. Dan menteri pukul pion D3 juga membuka ruang buat gajah gelap putih teman-teman. Gajah ke H6 juga mensupport pion. Kuda ke C3 dan kuda ke E7. Nah kuda E7 ini adalah langkah penting untuk mengantisipasi beteng ke E1. Dan gajah ke D2 untuk membuka file buat beteng A1. Kuda B ke C6 ini juga mengawinkan kuda untuk memperkuat kuda E7 mengantisipasi beteng A ke E1 teman-teman. Dan beteng A ke E1 mengancam menteri ke F5. Kuda ke D5 juga menambah tekanan buat kuda raja ke D8 dan gajah ke C3 mengancam beteng juga akan menempati petak F6 teman-teman. Dan beteng G8 juga langsung menyerang di pertahanan raja putih. Gajah ke F6 juga menambah tekanan buat kuda teman-teman. Gajah G5 langsung mengadu gajah dan gajah pukul gajah. Dan menteri pukul gajah juga langsung menyerang di pertahanan raja. Dan kuda pukul pion sekaligus mengawal pion G2 teman-teman. Dan kuda ke E5 mengancam menteri ke E4. D6 juga mensupport kuda sekaligus membuka ruang buat gajah terang hitam. H4 langsung mengancam menteri ataupun mengorbankan satu pion dan menteri G4. Jelas mempertahankan ancaman mat teman-teman. Dan gajah pukul pion mengancam beteng. Beteng ke F8 juga menyerang gajah sekaligus mengambil alih jalur F. Dan gajah ke H5 menyerang menteri G7, D4 menyerang kuda 5 ke C6 dan J3 juga mensupport pion D4 teman-teman. A5 jelas untuk membuka ruang buat beteng. Kuda ke E6 sekak sekaligus mengancam beteng dan gajah pukul kuda dan beteng pukul beteng sekak. Menteri pukul beteng dan beteng ke F1 juga mengancam menteri G7 dan menteri pukul gajah. Beteng ke A6 gajah G4 juga ancamannya sekak mat di petak D7. Kuda ke B8 menjaga petak D7 dan beteng ke F7 mengancam menteri. Nah di posisi seperti ini teman-teman, hitam menyerah. Nah apabila dilanjutkan dengan D5 misalnya juga beteng mengancam menteri, maka simpel saja menteri pukul kuda skakmat. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan menteri pukul beteng, memang ini langkah terbaik dan menteri pukul menteri. Dan jelas ancamannya tetap skakmat. Dan kuda ke D7 untuk menjaga petak F8 teman-teman yang akan ada ancamannya skakmat. Dan menteri pukul pion. Nah teman-teman di posisi seperti ini
Putih diunggulkan kualitas perwira dan juga jumlah pion. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari permainan Paul Morphy melawan Conway, dimana Paul Morphy memegang bidak putih dan Conway memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1859. Dan Paul Morphy mengalami pembukaan E4, E5, F4, King's Gambit, dan pion pukul pion, kuda ke F3, G5, dan gajah ke C4, G4 mengancam kuda, dan D4, Museo Gambit, dan pion pukul kuda, menteri pukul pion, gajah ke H6 untuk mensupport pion dan roket pendek, kuda ke E7, dan gajah pukul pion. Dan gajah pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini Paul Morphy langsung menjawab dengan gajah pukul pion skak. Nah secara tidak langsung file F ataupun jalur F langsung terbuka. Dan putih sudah siap untuk menyerang di pertahanan raja. Dan raja pukul gajah dan menteri pukul gajah skak. Raja G6 dan menteri ke F6 skak. Raja ke H5, G4 skak, dan ini wajib langkah paksa raja pukul pion, dan beteng ke F4 skak, maka raja ke H5 dan beteng H4 skak mat. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Alexei Sirov memegang bidak putih melawan Lapinski, di mana pertandingan ini berlangsung pada tahun 1990. Dan Sirov mengalami pembukaan E4, Lapinski, E5, F4, King's Gambit, dan pion pukul pion, kuda ke F3, G5, dan gajah ke C4, G4, Museo Gambit, dan roket pendek, dan pion pukul kuda, dan menteri pukul pion, menteri ke F6, dan E5 mengancam menteri, menteri pukul pion, dan gajah pukul pion skak. Raja pukul gajah dan D4 juga mengorbankan pion teman-teman, dan menteri pukul pion skak, gajah ke E3 juga mengancam menteri. Nah gajah ini bukan gajah yang gratis teman-teman, dikarenakan nantinya pion F4 tidak akan bisa memukul menteri. Maka dari itu di posisi seperti ini menteri ke F6 dan gajah pukul pion, raja ke E8, kuda ke C3, dan ini juga membuka ruang beteng juga bisa berkembang ke D5 mengancam menteri, juga pion C7, dan kuda ke C6 juga mengantisipasi beteng A1 ke E1 menyerang raja hitam, dan kuda ke D5 mengancam menteri, juga mengancam pion C7 dengan rencana ancamannya skak beteng teman-teman, menteri G6 dan beteng A ke E1 skak, gajah ke E7 menutup, dan gajah ke D8. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam menyerah. Nah apabila dilanjutkan dengan raja ke D8 dan menteri ke F8 skak, mengorbankan menteri, juga memaksa hitam untuk membuka jalur E yang sudah dikuasai oleh beteng putih teman-teman. Dan ini adalah langkah paksa gajah pukul menteri dan beteng pukul gajah skak. Nah dimana di posisi seperti ini langkah paksa menteri ke E8 dan beteng pukul menteri skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul gajah, maka menteri ke F8 skak mat, dimana gajah tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipin oleh beteng. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini saya ambil dari pertandingan McDonald memegang bidak putih melawan Henry memegang bidak hitam. Dan McDonald mengalami pembukaan E4, E5, F4, dan pion pukul pion, kuda ke F3, G5, gajah ke C4, dan G4, dan roket pendek, dan pion pukul kuda, menteri pukul pion, menteri ke F6, E5, dan menteri pukul pion, D3, gajah ke H6,
juga mensupport pion F4 dan kuda ke C3, kuda ke E7 dan gajah ke D2, dan kuda B ke C6, dan ini juga mensupport kuda E7. Sewaktu-waktu benteng menyerang menteri juga tembus di pertahanan raja hitam teman-teman. Dan benteng A ke E1, menteri ke C5 sekak, raja ke H1, dan kuda ke E5 juga mengancam menteri. Menteri ke H5 mengancam gajah sekaligus kuda, dan gajah G7 untuk mensupport kuda dan gajah pul pion. Dan D6 juga mensupport kuda dan gajah pul kuda, gajah pul gajah, dan benteng pul pion. Nah, lihat teman-teman, di mana semua perwira dari putih itu sangat berbahaya. Menteri juga langsung siap menyerang di raja hitam. Raja ke D8 dan benteng pul kuda. Dan ini adalah langkah paksa raja pul benteng. Menteri ke F7 sekak dan raja ke D8. Kuda ke D5 ancamannya skakmat di petak E7. Dan benteng ke E8 juga mengontrol petak penting di E7 teman-teman. Dan gajah ke B5. Nah, ini mengorbankan gajah agar menteri out posisi dari pertahanan raja hitam, dan juga gajah mengancam benteng. Nah, apabila di seperti ini dijawab dengan menteri pul gajah, maka menteri pul pion skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20 ini. Apabila di seperti ini dijawab dengan C6, maka menteri C7 skak. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Ataupun ada pertanyaan juga bisa cocor-bacor di kolom komentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.